Oke teman-teman, di hari Minggu ini gua ditemani oleh ini dia nih ya, kenalin, ini namanya Mang Nadi. Di hari Minggu ini gua bersama Mang Nadi ingin mengubah atau ingin menjadikan kayu-kayu yang terlihat tidak ada manfaatnya, kayu-kayu bekas seperti bekas bangunan atau kayu-kayu yang sudah lama ditinggali di tempat rumah yang sudah tidak dihuni, kita kumpulkan. Dan di hari Minggu ini gua bersama Mang Nadi akan mengubah kayu tersebut menjadi bentuk yang memiliki manfaat. Nah, lihat, pertama kali yang dilakukan oleh Mang Nadi, karena awalnya itu kayunya panjang-panjang, Mang Nadi langsung aja dia memotong-motong kayunya sesuai dengan ukuran yang telah tadi dia ukur. Lihat tuh teman-teman, dia sedang memotong-motong kayu dan dia sedang mengukur, dan juga dia sedang mengeluarkan paku teman-teman yang ada di kayu itu. Terlihat sangat mudah sekali teman-teman bagi Mang Nadi ini untuk memotong kayu, memaku, mencabut paku, mengukur tuh seperti itu tuh ya kan, tanpa menggunakan alat ukur, hanya menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan gergaji dan juga palu. Paku-pakunya pun juga kita nggak beli dari luar, kita nggak beli di toko. Paku-paku yang ada di kayu tersebut kita manfaatkan juga. Jadi dalam pembuatan ini sangat bernilai ekonomis sekali teman-teman. Kayu kita nggak beli di toko, paku juga kita nggak beli di toko, gergaji kita minjem ke tetangga, palu saya punya sendiri. Jadi dalam pembuatan ini hanya mengeluarkan biaya untuk makan siang. Kita beli aja nasi padang, itu harganya cuma 12.000 di Polo Gebang di depan pom bensin. Dan juga kita beli rokoknya Mang Nadi itu rokok Samsu. Nah, rokok Samsu itu harganya 20.000, jadi total 22.000. Sama rokok gua sendiri, rokok gua pribadi itu Dunhill hitam, harganya juga 20.000. 20 tambah 20 tambah 12, hanya mengeluarkan budget sebesar 52.000, kita sudah bisa membuat barang dari kayu yang memiliki manfaat. Oh iya, satu lagi, ngeluarin budget untuk beli kopinya Mang Nadi, kopi hitam kapal api, itu harganya cuma 3.000 beli di warung. Dan kopi gua tadi gua beli es Good Day Freeze, harganya juga cuma 5.000, jadi ditambah 8.000, 52 ditambah 8.000 sama dengan 60.000. Budget bersih di hari Minggu ini hanya mengeluarkan 60.000, sudah dapat memiliki barang yang bermanfaat. Coba nanti kita lihat akhirnya apa sih yang mau dibuat sama Mang Nadi ini. Yuk tonton terus sampai selesai. Nah, dia udah selesai nih motong-motong kayunya. Sekarang Mang Nadi lagi berusaha untuk membuat kerangkanya. Nah, tuh dia lagi muter-muter, dia sedang mencari titik mana nih yang pas untuk memaku supaya enak dipakunya. Nah, tuh sama beliau dipaku-paku dulu supaya nancep pakunya. Ya maklum aja teman-teman, ini pakunya paku bekas. Paku bekas kita ambil dari kayu yang nempel-nempel di dalamnya. Tuh ya, kita ketok, diketok, 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 tok tok tok, diketok, tok tok tok, diketok, tok 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 tok. Nah, akhirnya pakunya masuk juga. Tuh udah jadi kerangkanya nih satu ya. Nah, dia lagi nyari-nyari lagi nih buat kakinya nih, yang cocoknya lagi yang mana sebelahnya. Nah, dia ukur lagi, dia puter lagi, dia perhitungkan lagi ya. Nah, dia perhitungkan lagi. Nah, Mang Nadi sedang memperhitungkan lagi nih teman-teman. Dia mau maku di bagian samping, di bagian atas, apa di bagian dalam. Dia kebingungan dan akhirnya gua samperin, "Mang, mendingan arahnya ke belakang aja, jangan ke depan. Soalnya kan yang di bagian situ permukaannya halus. Kalau yang di bagian depan itu nggak rata teman-teman, kayunya miring tuh, begitu tuh." Jadi akhirnya gua kasih saran ke Mang Nadi, mendingan arahnya ke belakang aja. Gitu. Tapi kita di sini kesulitan teman-teman karena pakunya kurang.
kita kesulitan untuk nyari paku. Nah Mang Nadi akhirnya mencari-cari nih paku nih, tapi pada bengkok pakunya. Tuh akhirnya nggak masuk pakunya. Nah dia nyuruh saya untuk ambil paku tuh yang di dekat kaki saya kasih pakunya. Dia cuman ada 2 dan yang satunya lagi juga bengkok. Diketok sama dia, ketok. Nah dikit-dikit masuk nih teman-teman, ketok. Nah dan akhirnya pakunya masuk. Nah udah jadi nih satu kerangkanya tuh ya, satu kerangka. Sekarang kita bikin kerangka yang satunya lagi. Nah Mang Nadi lagi mengukur kembali, tapi karena dia udah tahu gitu tuh ya, karena yang satunya udah kebuat, akhirnya dia langsung menemu ukurannya. Tapi kembali lagi kepada kendala kita, yaitu kita kekurangan paku. Akhirnya kita mencari-cari paku. Mang Nadi dapat paku yang tadi saya kasih, tapi pakunya bengkok dan dia berusaha untuk mengeluruskan pakunya terlebih dahulu. Dan mari kita coba nih ya, mari kita coba bersama-sama. Mang Nadi mencoba nih pakunya nih apakah masuk atau tidak. Diketok langsung nih sama Mang Nadi nih ya, diketok, diratain, diketok. Nah diketok tuh teman-teman, wah ternyata pakunya bengkok. Dan akhirnya dicabut lagi nih pakunya sama Mang Nadi. Nah dia ngeratain lagi nih paku yang baru lagi nih, diratain lagi, dilurusin lagi, dan kita coba lagi nih teman-teman. Ayo kita lihat nih ya, kali ini berhasil atau tidak. Diketok ya, diratain, dilurusin. Yuk ketok. Yo lurusin lagi. Yo ketok. Nah dan akhirnya berhasil teman-teman, pakunya masuk juga. Nah udah dimasukin pakunya, akhirnya kita nyari paku lagi. Kira-kira mana ya pakunya nih yang cocok nih ya, mana nih ya. Mang Nadi nih lagi nyari-nyari nih paku yang mana nih yang cocok, yang sekiranya bisa dipakai. Mana ya, ini apa bukan ya, ini ternyata bukan. Mana ya, coba kita cari dulu, gue cari dulu ya Ki, bentar. Nah dia lagi ngeliat. Nah kayaknya ada nih di sini nih, di dalam nih gue punya paku ya. Lu tungguin sini, kelamaan Mang Nadi, tinggal juga ya. Masih kembali kepada masalah kita yang dari awal, yaitu kita kesulitan untuk mencari paku. Nah Mang Nadi juga tetap juga masih nyari-nyari paku nih untuk kerangka selanjutnya. Yang tadi kerangkanya udah jadi 2. Nah sekarang kita bikin kerangka nih yang pakai balok panjangnya. Nah Mang Nadi motong dulu nih supaya kayunya lurus pas ukurannya. Sama dia dipotong. Tapi tetap Mang Nadi nanyain paku terus. Nah akhirnya gue cari nih paku nih, coba nih ada kayaknya nih di bambu nih, bisa nih Mang pakai paku yang nempel di bambu. Nah tuh udah berhasil dipotong sama dia, dan gue disuruh bawa potongannya untuk mengukur apakah pas atau enggak. Nah Mang Nadi lagi nungguin gue dia. Nah tuh, nah nih di sini gue bawa lagi nih kayu nih yang buat menjadi sanggahannya, karena kayunya itu terbatas, jadinya gue bawa kayu yang berbeda nih. Kayaknya bisa nih Mang kerangka pakai kayu ginian. Nah ini paku nih Mang, ada tuh Mang, tuh kayaknya tuh gede tuh Mang di dalam tuh Mang. Ya tinggal cabut aja. Enggak Ki, enggak kalau bisa Ki, itu udah karatan Ki, itu paku udah lama. Ya udah nih pakai paku yang ini aja nih, nih ya. Ya udah keluarin Mang, tuh udah muncul kan. Nah akhirnya dicongkel dah tuh Mang Nadi pakai linggis, dicongkel dan paku, dan akhirnya kita dapat paku lagi teman-teman, paku yang panjang tuh. Pegangin Ki. Oke tuh udah aku pegangin, pakunya udah diambil dan baloknya pun juga sudah bersih dari paku. Nah Mang Nadi lagi kembali mengukur nih teman-teman buat kerangka yang panjangnya. Kira-kira gimana ya Ki, bagusnya nih ya, lu mau ditaruh di mana, mau di samping, mau di atas, apa mau di mana? Di samping aja Mang. Nah iya kayak tadi gitu tuh ya. Nah, akhirnya Mang Nadi potong lagi tuh kayunya tuh sesuai dengan ukuran yang tadi ya. Ada dipotong. Nah dia memotong emang menggunakan tangan kiri, karena dia kekuatannya ada di tangan kiri, makanya Mang Nadi disebut sebagai Mang Kebot juga. Mang Kebot itu artinya orang yang tangan kirinya lebih kuat daripada tangan kanan. Nah udah kepotong tuh, dan akhirnya diratain tuh wow, teman-teman sama Mang Nadi. Nah Ki, gue udah nemu nih ukurannya nih ya, nih pas nggak? Nah pikir lu ratain. Nah udah pas Mang. Oke gue tandain. Nah ditandain sama Mang Nadi, dan akhirnya Mang Nadi akan memotong kayu ini lagi nih dan dipotong, dan gue di situ tugasnya untuk memegangin kayunya supaya nggak gerak ke kanan dan juga ke kiri,
sehingga Mang Nadi gampang buat motongnya pakai gergaji. Tuh lihat gampang banget kan Mang Nadi kan. Oh tetapi ternyata kayunya keras teman-teman, kayu yang keras. Nah dia jadi mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra untuk memotong kayu ini. Tapi tetap ya kan, karena Mang Nadi ini adalah profesional, ahlinya dan juga handalnya dalam memotong, akhirnya kayu ini juga bisa kepotong. Dan akhirnya selesai nih kita nih buat kerangka-kerangkanya. Akhirnya kita ngopi dulu teman-teman, kita nyantai dulu, kita ngerokok dulu. Nah ternyata ini nih yang dibuat sama Mang Nadi. Itu udah jadi kan, bagus kan. Tetapi karena masih reot-reot gitu teman-teman, belum kuat gitu kerangkanya, akhirnya Mang Nadi mengakali gimana caranya supaya kerangka yang dibuat ini bisa kuat. Dan akhirnya Mang Nadi punya ide nih. Nah dia lagi mau ngukur-ngukur nih, tuh dia lagi mau ngukur-ngukur ya, dia lagi mau ngukur-ngukur untuk membuat kerangka ini menjadi lebih kuat. Oh ternyata sama dia dipotong. Nah dipotong nih sama dia nih teman-teman. Seperti biasa gua langsung disuruh buat megangin dia nih supaya kayunya nggak goyang-goyang. Nah akhirnya gue pegangin dan cepet banget dia motongnya, dan akhirnya sudah kepotong. Nah ukurannya sama nih, udah pas nih ya, udah pas. Nah kira-kira mau ditaruh di mana ya nih sama Nadia? Oh ternyata ditaruh di situ tuh, di bawah tuh teman-teman, supaya bisa lebih kokoh lagi, lebih keker lagi kayunya. Ternyata dia motong ukurannya nggak pas, ada yang kecil ada yang besar. Pas dicoba dua-duanya ternyata bener ya, ada yang longgar ada yang enggak ya, begitulah kesalahan teknis sedikit ya teman-teman, biasa itu. Tapi tetap Mang Nadi nggak kehabisan ide, dan akhirnya gua kasih tuh kayunya tuh ya yang sebelahnya, dan akhirnya dia ngukur, dia udah dapat ukurannya. Nah sama dia mau diapain coba, mau dipotong lagi tuh teman-teman. Ukurannya sih sedikit banget dipotong sama dia. Yo di situ gua nggak megangin karena emang yang dipotong sedikit, jadi gua cuman ngeliatin aja nih Mang Nadi lagi motong nih tuh. Tapi dia kelihatan kesusahan banget karena yang dipotongnya sih sedikit. Tuh kesusahan banget dia megangnya tuh ya, sampai tuh dipotong terus nggak copot-copot. Akhirnya dia berdiri ya kan, dia pindah posisi dan dia potong lagi, dia gergaji lagi sekuat tenaga, dan akhirnya copot juga itu, kepotong juga itu kayu. Nah terus diputer nih kerangkanya ya, sama dia mau dicocokin, mau dimasukin, sama dia diukur-ukur, diketok-ketok sedikit supaya kayunya lurus. Dia sedang mencari-cari paku nih teman-teman. Nah lagi nyari-nyari paku untuk ditancepin juga ke kayu tuh yang di belakang tuh, supaya lebih kuat kerangkanya. Nah tuh sama dia langsung dipaku lagi, cerot-cerot, tok, dan akhirnya masuk juga itu pakunya. Nah ini udah sedikit lagi mau jadi nih teman-teman, kerangkanya udah diperkuat yang sebelah kiri dan sekarang sebelah kanan nih diperkuat nih, diketok lagi ternyata pakunya bengkok lagi teman-teman. Tapi langsung aja tuh Mang Nadi ya kan, dengan idenya, dengan kemampuannya dan skillnya, dia langsung meluruskan pakunya, dan akhirnya pakunya tetap masuk tuh teman-teman ya. Kayaknya nggak ada yang sulit bagi Mang Nadi, dengan menggunakan alat seadanya Mang Nadi tetap bisa mengerjakan dan melakukan dengan kemampuan handalnya itu. Nah sekarang bagian sampingnya nih yang terakhir nih ya, yang terakhir ini nih. Oke, diketok lagi sama Mang Nadi, dilurusin kayunya, diketok, dan akhirnya masuk juga pakunya. Dan sudah jadi nih teman-teman tuh, udah jadi, dan akhirnya gue disuruh pindahin ke tempat yang rata, ke tempat yang gak banyak alat-alatnya. Nah udah gue pindahin tuh ke situ tuh, ke tengah-tengah ya. Nah dan akhirnya jadi juga nih kreativitas, kemampuan dari Mang Nadi tuh, kelihatan kan, cakep kan. Nah nanti ini kita bisa isi dengan hewan peliharaan, bisa burung, bisa ayam, dan juga yang lainnya.